Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat. Kami dari kelompok 11 akan mepresentasikan materi terkait pengembangan evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11 yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada saya, Etnawati, presensi 1. Yang kedua yaitu ada Abinda Nova Aulia, presensi 3. Nah, yang ketiga yaitu ada Nila Lukluk Anissa, presensi 10. Kemudian pada sub pokok pembahasan di materi ini yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada tujuan evaluasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Nah, yang ketiga yaitu ada modal evaluasi anak berkebutuhan khusus. Nah, yang keempat yaitu adalah evaluasi anak berkebutuhan khusus di SD atau penerapannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait poin yang pertama, yaitu pengertian dari evaluasi anak berkebutuhan khusus di SD. Nah, dari PPT yang teman-teman sudah pelajari dan dari berbagai kajian literatur sesuai dalam makalah kami, nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian dari evaluasi bagi anak berkebutuhan khusus adalah sebuah penilaian secara khusus yang dirancang oleh peserta didik dalam rangka untuk mengetahui kemampuan atau pencapaian anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam dirinya. Nah, dengan demikian setelah melakukan evaluasi dapat dilakukan perencanaan atau tindak lanjut yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada sub pokok pembahasan terkait tujuan evaluasi anak berkebutuhan khusus di SD. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan proses tindak lanjut yang dilakukan oleh peserta didik dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan. Nah, dengan demikian harapannya evaluasi tersebut juga dapat memperbaiki beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinda Nova Aulia, NIM 1401419089, nomor presensi 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu selanjutnya materinya mengenai model evaluasi anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu, kita akan bahas mengenai pengertian model evaluasi. Nah, model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Nah, ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam mengevaluasi program pembelajaran, seperti yang akan kita bahas setelah ini. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam model evaluasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada evaluasi model STIK. Menurut Bapak Stik mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan, itu kita melakukan perbandingan yang relatif antara program satu dengan program yang lainnya, atau perbandingan yang absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Seperti itu. Kemudian model evaluasi yang kedua ada model evaluasi CIPP atau CIPP. CIPP singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Nah, menurut Endang Mulyatiningsih, model CIPP atau CIPP ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah program telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar dan juga komprehensif untuk memahami aktivitas program mulai dari munculnya ide program sampai pada hasil yang dicapai setelah program dilaksanakan. Nah, sesuai dengan namanya, ada 4 macam fokus evaluasi dengan model CIPP ini.
Yang pertama ada evaluasi konteks, yang kedua ada evaluasi input, yang ketiga ada evaluasi proses, dan yang terakhir ada evaluasi produk. Itu tadi mengenai CIPP. Kemudian yang ketiga ada evaluasi model diskrepansi atau evaluasi model kesenjangan. Nah, pada model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan-kesenjangan di dalam pelaksanaan program pembelajaran. Nah, terdapat 5 tahap dalam model ini, yaitu ada desain, installation, proses, produk, dan juga comprehension. Nah, model evaluasi yang terakhir yaitu terkait evaluasi model CSE-UCLA atau UCLA. Merupakan singkatan dari Center for the Study of Evolution, University of California in Los Angeles. Nah, ciri dari model ini adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu ada perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan yang terakhir ada dampak. Nah, itu tadi merupakan model-model evaluasi pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan topik bahasan tentang evaluasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Penilaian untuk anak berkebutuhan khusus dalam praktik sekolah inklusif dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi penilaian. Adaptasi penilaian merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara fleksibel untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Adaptasi penilaian pada peserta didik berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk siswa dengan hambatan penglihatan. Beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu menghindari penggunaan kata-kata visual. Kemudian gambar 2 dimensi disajikan dalam bentuk gambar timbul atau taktual. Kemudian benda-benda 3 dimensi disajikan dalam bentuk asli atau model. Kemudian tambahan waktu setidaknya 20% dari waktu yang ditentukan. Kemudian penilaian kinerja dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anak, serta posisi tempat duduk anak memperhatikan kemampuan indera pendengaran dan juga penglihatannya. Yang kedua yaitu untuk siswa yang low vision. Beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu memperhatikan kemampuan visual yang dimiliki oleh anak. Kemudian posisi tempat duduk memperhatikan hal-hal berikut ini yaitu jarak, ukuran, pencahayaan, dan juga kekontrasan. Kemudian penilaian kinerja dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anak. Kemudian menggunakan alat bantu optik atau non-optik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk siswa dengan hambatan pendengaran. Beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian banyak menggunakan prinsip keterarahan wajah, keterarahan suara, dan keperagaan. Kemudian menggunakan gambar-gambar, grafis, dan komunikasi total. Kemudian menghindari tes yang bersifat listening dan diganti dengan tes sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian menilai kemampuan bahasa dengan mempertimbangkan lama pendidikan siswa. Kemudian memperhatikan derajat sisa pendengaran siswa, yaitu kurang dengar ringan, kurang dengar berat, atau tergolong tuli. Kemudian mempertimbangkan pemakaian alat bantu mendengar, lamanya pemakaian, jenis, kondisi, dan keteraturan pemakaian. Kemudian menilai kemampuan berbahasa, ekspresif, dan reseptif siswa dilakukan secara seimbang. Kemudian untuk siswa dengan hambatan intelektual, beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu menggunakan bahasa yang singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan alat peraga yang menarik. Kemudian dilakukan secara individual dan juga disajikan dalam bentuk angka dan deskripsi atau narasi. Kemudian untuk siswa dengan hambatan fisik motorik. Beberapa adaptasi yang dilakukan yaitu guru harus pandai memahami karakteristik siswa bila siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan. Karakteristik pada umumnya siswa tunadaksa biasanya mengalami hambatan bicara.
Kemudian pada umumnya siswa tunadaksa mengalami hambatan koordinasi mata, tangan, dan juga mengalami tremor sehingga penilaian jangan menitik beratkan untuk tes tertulis. Kemudian dalam pelaksanaan sekolah inklusif juga didukung dengan adanya guru pembimbing khusus atau GPK. Berdasarkan pedoman khusus penyelenggaraan inklusif tahun 2007, salah satu tugas GPK antara lain yaitu menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Tugas melakukan asesmen oleh GPK dilakukan secara bertahap, meliputi yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Dilakukan pada waktu ABK mulai masuk sekolah atau pada waktu mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu asesmen formatif. Dilaksanakan bersama penyelenggaraan bimbingan, latihan, pengajaran komprehensif. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Dilakukan pada tahap akhir penyelenggaraan pendidikan khusus. Nah, berikut ini merupakan contoh instrumen penilaian untuk anak berkebutuhan khusus jenis tunanetra pada pendidikan inklusif di kelas 1, tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Contoh instrumen penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.